Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Apa kabar Pak Bayu? alhamdulillah baik. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah juga. Nih tadi saya rasanya ada di telepon nih. Mau ketemu Ya, dan hari ini kita bisa ketemu dengan Ibu. Ada apa nih Pak Bayu? Ada yang bisa saya bantu Pak Bayu? ya Bu. Saya sebenarnya ingin eh, mencari solusi atau memecahkan masalah. Bagaimana sih cara saya mengatasi sebuah bermasalah tentang kedisiplinan, Bu? Oke. Pak Bayu nih kedisiplinan ini rasanya masih hal yang umum nih. Saya mau mencoba mendengar nih Pak Bayu. Saya mau mencoba mendengar kedisiplinan apa yang ingin Bapak capai nih terkait kedisiplinan ini. Kedisiplinan secara spesifik dulu Pak Bayu. Tolong bisa ceritakan kenapa Pak Bayu apakah ada terindikasi di sekolahnya Pak Bayu? Tolong ceritakanlah dulu kedisiplinan siswa ini apa yang dirasakan, apa yang mau dicapai Pak Bayu dengan membahas tentang kedisiplinan ini. Silakan Pak Bayu. Baik, jadi kenapa saya mengambil memohon solusi atau pemecahan masalah mengenai disiplin? Ini di sekolah saya, Ibu, agak kendala sekali ketika siswa masuk di kelas itu kadang apa yang kita berikan informasi mereka terlambat menangkapnya. Bahkan misalkan salah satu contoh kecilnya saja, anak-anak dimohon untuk membawa buku LKS besok ya, karena kita setelah materi pembelajaran praktikum kita akan eh, menjawab soal bersama untuk persiapan sumatif tengah semester. Nah, ternyata perintah atau informasi yang disampaikan sekecil itu masih saja ada yang mengabaikan, Ibu. Jadi sudah berulang kali saya juga menyampaikan masih saja. Nah, jadi itu saya bingung ya, Ibu, luar biasa sangat bingung. Kalau mengenai keterlambatan datang ke sekolah, alhamdulillah semuanya sudah rapi, Ibu. Pastinya siswa datang dengan tepat waktu. Oh baik, bisa berarti ini kedisiplinan ini siswa ini dalam hal ini ya Pak Bayu, dalam hal pengetahuan atau kognitifnya. Kalau Betul secara sekali. sikap atau keterampilan sudah bisa ditarik kesimpulan bahwa sekarang tidak ada lagi yang terlambat kedisiplinnya, tetapi kita mau meningkatkan kepada kemampuan dari segi kognitif atau pengetahuannya. Jadi kalau saya Iya, tangkap di sini anak-anak itu terlambat mengumpul tugas yang notabene-nya tugas itu adalah rincian dari tugas itu adalah kedisiplinan mengumpul, kemudian isinya, kemudian kreativitas dari anak itu. Mungkin di sini kalau saya tangkap Pak Bayu bisa lebih mendalam lagi kenapa dia tugas itu tidak apa itu tidak mengumpul secara tepat atau Pak Bayu bisa menggali kembali nih apa sih yang menjadi faktor atau penyebab yang dapat Bapak Bayu identifikasi kenapa tugas ini jadi lambat dikumpulkan. Bisa dari dalam diri kita, bisa dari siswa. Pak Bayu bisa meninjau dua sisi. Jadi bisa dari sisi siswa dulu. Apakah siswa ini tugas terlambat karena ada permasalahan apa? Tolong bisa Bapak Bayu uraikan dua atau tiga yang Bapak Bayu rasakan terindikasi merupakan kenapa mereka itu mengumpulkan tugas itu tidak disiplin. Yang notabene-nya kita menghendaki antara pengetahuan, sikap, dan keterampilan itu bisa seimbang gitu ya Pak Bayu. Silakan Pak. baik, dari saya pribadi dulu, Bu, saya identifikasi juga ini mengenai untuk saya mencoba asesmen awal juga pada siswa. Ternyata dari 100% siswa yang menjalankan, ya saya mungkin bisa 80% Bu yang bisa terlaksana karena siswanya juga ada beberapa yang tidak hadir dengan alasan yang tidak tertentu juga. Dan juga kalau dari sisi siswanya, faktor-faktornya itu Bu, faktor lingkungan karena rata-rata siswa di sekolah saya itu bahkan ada yang eh, jauh dari orang tua tinggalnya, bahkan juga terpengaruh dengan lingkungan-lingkungan yang tidak jelas seperti itu di dekat rumahnya Bu. Jadi kadang tugas saja diabaikan. Nah, jadi harus dengan cara seperti apa lagi Bu? Nah, seperti itu Bu.
Oh, baik, dapat disimpulkan ini. Berarti teridentifikasi Pak Bayu itu lingkungan gitu ya. Lingkungan siswa. Lingkungan bisa di lingkungan di luar sekolah. Dan juga mungkin ini hubungannya dengan peran orang tua nih Pak Bayu. Berarti Betul sekali. nanti rencana aksi yang akan Bapak Bayu buat ini dari identifikasi yang sudah kita ambil ini, selain dari faktor lingkungan di rumah, juga karena faktor lingkungan di keluarga, ada rencana aksi yang akan Bapak Bayu coba buat, yang Ya, dimana saya memberi feel dulu bahwa kalau dilihat daripada faktor penyebab ini berarti siswa Pak Bayu itu kurang perhatian Pak, kurang perhatian betul, dari orang tuanya. Makanya betul sekali. kurang perhatian dari orang tuanya, mungkin Pak Bayu bisa nanti membuat suatu rencana aksi ini saat ini, bisa menyampaikan rencana aksi apa saja yang terkait dengan agar lingkungan ini tidak terpengaruh dan akan berimbas kepada sekolah. Mungkin apa saja rencana aksi yang dapat Bapak Bayu terapkan ini? Bagaimana kita mencoba nanti Bapak Bayu bisa mencari tahu apa masalahnya, jadi Bapak Bayu bisa melihat bagaimana Bapak Bayu mendekati dengan cara yang lebih personal gitu Pak Bayu. Coba diungkapkan Pak Bayu rencana aksinya. Jadi Pak Bayu di sini adanya hubungan personal dengan siswa atau dengan orang tua, atau nanti dari segi pembelajaran Pak Bayu bagaimana, bisa Bapak Bayukan di mana rencana aksi yang Bapak Bayu apa yang saya beri masukan tadi, apakah bisa ditambah atau bagaimana? Silahkan untuk dinarasikan. Baik, dari rencana aksi yang akan saya buat, saya sudah berencana seperti ini. Akan mengajak guru kelas berkolaborasi dan juga kepala sekolah. Karena kami di SD ini juga berkaitan dengan wali kelas, yaitu guru kelas sebagai untuk guru yang memang mengetahui siswanya di kelas juga. Jadi lebih enak sama-sama kita memanggil orang tua siswa tersebut. Nanti kita sampaikan capaian belajarnya sudah sampai mana, progresnya. Dan juga ketika nantinya kita bersama-sama duduk di situ membicarakan hal yang baik, tentunya akan mencapai suatu hasil yang akan kita implementasikan Ibu di selanjutnya. Karena dengan cara kita berkomunikasi dengan orang tua juga bisa memberikan motivasi kepada anaknya di rumah ketika di luar jam belajar sekolah. Dan juga untuk pendekatan personal, saya akan lebih memberikan motivasi ya, motivasi tersendiri untuk mereka-mereka yang memang kurang perhatian dan memang ada masalah pada keluarganya dan juga lingkungannya. Seperti itu, Ibu. Oh baik Pak, dari rencana aksi yang sudah Bapak sampaikan tadi, rasanya saya optimis juga Pak. Cuma ini bagaimana nanti setelah rencana aksi ini dilaksanakan, kira-kira rencana aksi ini untuk menuju ke tindak lanjut, kira-kira Bapak sudah mulai kapan ini nanti? Baik, untuk menentukan tindak lanjutnya, saya akan mulai pada minggu depan langsung, Bu. Jadi rencana awal kita itu mengumpulkan kolaborasi bersama guru kelas tadi dengan kepala sekolah membuat undangan menghadirkan orang tua siswa atau yang biasa kita sebut paguyuban ya, paguyuban orang tua sekolah. Dan juga kita mengundang untuk berhadir di sekolah. Nah, nantinya di situ tindak lanjutnya setelah kita mengundang orang tua siswa kita sampaikan dan juga kita sudah mengetahui ini anak-anaknya siapa saja yang eh, terindikasi dengan hal-hal yang berkaitan dengan masalah lingkungan dan keluarga tersebut. Nantinya saya akan sudah mulai mencoba langsung mengimplementasikan pendekatan personal saya dengan cara memberikan motivasi ataupun juga sedikit renungan ya seperti itu supaya sama-sama menyadarkan siswa tersebut bahwa pentingnya ini pendidikan yang harus dia tempuh seperti itu. Betul, baik Pak Bayu, rencana aksi yang sangat luar biasa sekali. Mudah-mudahan minggu depan sudah terlaksana dan kita bisa memantau bagaimana tindak lanjut. Nah, jadi sekarang saya mau tanya nih, bagaimana Bapak Bayu bisa nanti memantau perkembangan kedisiplinan siswa nanti dilihat dari mana ini? Ini masuk ke Lihat tahap dari baik, masih. nanti akan kita lihat dari asesmennya, Bu. Nanti akan saya lihat kembali materi pembelajaran itu sudah
dia pahami atau belum. Nah, jadi kita coba kembali asesmen diagnostik non kognitif maupun kognitif juga. Artinya setelah pembelajaran beberapa pertemuan, nah di situ akan terlihat Bu bagaimana sesuai pencapaian berarti Bu. Iya, alhamdulillah masuk kepada kesimpulan Pak. Silahkan berikan Bapak kesimpulan dari percakapan hari ini yang merupakan tanggung jawab kita sebagai guru. Dalam hal ini kita memecahkan permasalahan kedisiplinan yang hari ini yang kita bahas. Silahkan Pak Bayu sampaikan untuk kesimpulan yang Bapak Bayu dapatkan dari pembicaraan kita hari ini. Oke, baik, terima kasih. Kesimpulan pada hari ini yaitu coaching ini juga sebagai tempat untuk memecahkan masalah yang kita miliki baik dalam diri kita pribadi ataupun permasalahan kita di tempat kerja kita atau di sekolah. Tentunya kita tidak menghadapi hanya satu orang, kan banyak orang yang kita hadapi. Nah, dengan kegiatan coaching ini kan kita menemukan suatu alternatif atau solusi yang terbaik. Bagaimana dengan cara kita ini nanti kita kolaborasikan dengan cara-cara yang lain sehingga tidak monoton di satu tempat. Demikian. Baik Pak Bayu, terima kasih untuk hasil coaching hari ini. Ibu ingin melihat kembali atau mendengar kembali refleksi diri setelah dengan coaching ini. Apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Silahkan Pak Bayu. Baik, yang saya rasakan ini luar biasa, sangat senang dan lega karena ketika kita melakukan coaching ini, coach juga membantu untuk coaching untuk memberikan atau menunjukkan suatu permasalahan tersebut bisa diatasi dan juga menjadi motivasi untuk saya tersendiri. Seperti itu. Oh baik, terima kasih ya Pak Bayu untuk berbaginya hari ini dan saya dipercaya untuk mendengarkan atau memberikan pendapat untuk kegiatan hari ini. Pelaksanaan coaching kita bisa selesai dan mudah-mudahan untuk kedepannya kegiatan coaching ini akan terus secara konsisten kita laksanakan apabila ada suatu permasalahan yang muncul demi kemajuan dan peningkatan mutu pembelajaran siswa di sekolah kita. Terima kasih Pak Bayu. Baik, sama-sama. Bayu.